Ibumu memaksamu jadi polisi, tapi kau malah berdoa saat ada kasus? Karena di kehidupan sebelumnya kau adalah ahli tahu Gunung Longhu yang terkenal. Namun, setelah gagal melewati malapetaka, jiwamu merasuki seorang polisi muda ini. Jadi, ketika kepala polisi mengirimmu untuk menyelidiki kasus mutilasi, kamu langsung menggunakan teknik penahanan jiwa. Membiarkan korban mengatakan sendiri bagaimana dia meninggal. Dan saat ini kamu sedang berjalan menuju kantor polisi, hari pertama kerja. Kapten Polisi Kriminal Zhang Mingyang secara khusus menelepon. Lin kecil, aku punya kasus di sini. Bagaimana kalau kamu datang untuk menyesuaikan diri dulu? Zhang Mingyang adalah atasan langsungmu, tetapi dia berbicara dengan sangat sopan. Terutama karena latar belakangmu terlalu besar. Kamu baru saja menyetujuinya dan dia langsung mengirimkan lokasi. Di stasiun pengolahan sampah di distrik tua, 1 kilometer jauhnya. Garis polisi sudah dipasang di sekelilingnya. Zhang Mingyang dengan antusias menarikmu ke tempat kejadian, menunjuk ke tangan yang terputus di dalam gerbong truk sampah. Jaringan pengawasan belum menjangkau tempat ini. Untuk sementara, tidak ada petunjuk. Kamu tahu antusiasmenya. Itu hanya berasal dari latar belakang keluarga. Kapten Zhang, aku baru datang dan tidak terlalu mengerti hal-hal ini. Dia menepuk bahumu dengan makna tersirat dan berkata, Lin kecil, jangan merendah. Kamu berasal dari keluarga seperti itu. Kamu akan mengerti hanya dengan melihatnya sejak kecil. Pemikiran kalian anak muda aktif dan pasti bisa mengerti bahasa puitis. Kata-kata ini membuatmu tertegun sejenak. Sementara beberapa polisi di samping mulai berbisik. Lihatlah ekspresi bingungnya itu. Pasti generasi kedua polisi yang datang untuk mencari pengalaman, kan? Polisi. Saat itu, sebuah kilasan inspirasi muncul di benakmu. Aku tidak tahu pengetahuan profesional. Tapi setelah orang meninggal di dunia ini, mereka seharusnya juga menjadi hantu, kan? Kalau begitu, teknik penahanan jiwaku mungkin berguna. Kamu mengambil payung untuk menutupi sinar matahari, lalu berjongkok. Dengan jari telunjukmu, kamu dengan lembut mengambil sedikit darah dari tangan yang terputus. Tangan kiri memegang payung, tangan kanan membentuk segel tangan yang aneh. Mulutmu mulai dengan cepat melafalkan mantra. Dokter forensik tua di samping tampak tercengang. Kapten Zhang. Apakah dia sedang melakukan ritual? Zhang Mingyang tampak bingung. Dia menyesal telah mengatakan hal yang salah tadi. Tepat ketika dia hendak maju untuk menghentikannya, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang di sekeliling dan suhu turun drastis. Tanpa menoleh, kamu berkata dengan nada rendah. Kapten Zhang, catat. Potongan tubuh lainnya telah ditemukan. Zhang Mingyang langsung tercengang. Semangka korban dikubur di ujung barat jalan Yanhe, di bawah pohon bengkok ketiga. Bagaimana kamu tahu? Suara Zhang Mingyang bergetar. Kamu menunjuk ke bawah payung yang kosong dengan ekspresi serius. Bukankah kamu yang mengatakannya? Bahasa puitis bisa berbicara. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang merasa merinding di punggung. Zhang Mingyang setengah percaya dan langsung mengirim orang untuk mencarinya. Beberapa belas menit kemudian, ponselnya berdering. Suara bersemangat datang dari seberang. Kapten, kami menemukannya. Kami benar-benar menemukannya. Tangan Zhang Mingyang yang memegang telepon gemetar. Cara dia menatapmu seperti melihat dewa. Tapi sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, kau kembali mengejutkan semua orang. Tadi aku lupa bilang, pelakunya bernama Qin Qiang. Tinggal di gedung nomor 5, Kompleks Jiayuan, kamar 401. Kau menggambarkan alasan pembunuhan dan prosesnya secara singkat. Zhang Mingyang benar-benar membeku. Apakah ini juga yang diberitahukan oleh Siti kepadamu? Ya. Setengah jam kemudian, pelaku ditangkap. Ketika polisi mengungkapkan masa lalu pribadi antara dia dan korban, serta detail kejahatan yang akurat, dia langsung hancur di tempat. Bagaimana kalian bisa tahu? Pada saat yang sama, kau tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat murni mengalir deras ke tubuhmu. Ini adalah kekuatan pahala yang langka dan dicari di dunia kultivasi. Dulu, kau menghabiskan ratusan tahun untuk menaklukkan iblis dan monster, tetapi hanya beruntung mendapatkannya sekali. Tanpa diduga, memecahkan kasus di dunia ini. Kau benar-benar dapat menerima imbalan yang begitu besar. Kau langsung menemukan metode untuk memulihkan kultivasimu dengan cepat. Saat itu, Kapten Zhang Mingyang sedang menahan keterkejutan di hatinya dan menelepon ayahmu, pemimpin lama kepolisian ini. Begitu telepon tersambung, ayahmu langsung bertanya dengan nada marah, apakah bajingan kecil itu membuat masalah bagimu? Tidak, tidak, tidak. Pemimpin lama, Anda salah paham. Zhang Mingyang menjelaskan dengan bersemangat, Xiaolin tidak membuat masalah. Anda tidak tahu, dia memecahkan kasus mutilasi dalam waktu kurang dari 1 jam. Di ujung telepon sana, terdiam. Kemudian suara ayahmu yang menahan amarah terdengar, Xiao Zhang, aku memintamu untuk menjaganya. Tapi jangan memaksakan diri untuk menjilatnya. Siapa Zhang Mingyang ini? Apakah Anda masih tidak tahu? Semua yang saya katakan adalah benar. Zhang Mingyang hampir menangis. Dia menceritakan seluruh proses percakapanmu dengan Siti. Sisi lain terdiam lagi. Setelah sekian lama, ayahmu akhirnya mengeluarkan kalimat.
Apakah kau pikir aku adalah San Mao, Neza, atau Calabash Brothers? Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dengan keras, jelas sangat marah. Zhang Mingyang tampak tak berdaya. Dia meneleponmu beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada jawaban. Karena saat ini, kau sudah berlari ke tepi sungai yang sunyi, mengerahkan seluruh kekuatanmu untuk menyempurnakan kekuatan pahala yang besar itu. Segera, di kantor kepala cabang polisi. Ekspresi kepala Li Feng setelah mendengarkan laporan kasus Zhang Mingyang berubah dari cerah menjadi mendung dalam sekejap. Dia menghela nafas dan menatap Zhang Mingyang dengan kecewa. Lau Zhang, aku tahu kau berterima kasih kepada Lin Lau. Tapi apakah kau pikir ada gunanya membuat cerita kasus yang konyol seperti ini untuk membuka jalan bagi putranya? Saat ini, hati Zhang Mingyang dipenuhi sejuta keluhan. Kepala, setiap kata yang saya katakan adalah benar. Banyak orang di tempat kejadian yang melihatnya. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana saya bisa membantunya menipu? Tepat ketika Li Feng setengah percaya dan hendak memanggil ahli forensik untuk mengkonfirmasi, teleponmu masuk. Zhang Mingyang segera menjawab, "Halo, Xiaolin, kamu di mana?" Belum selesai berbicara, kamu sudah memotongnya dengan suara tergesa-gesa. "Tim Zhang, saya menemukan mayat di sini. Minta orang untuk datang dan menanganinya. Selain itu, saya sedang dalam perjalanan menangkap tersangka. Anak itu mau kabur." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, telepon ditutup. Zhang Mingyang dan kepala biro Li Feng saling bertatapan. Setengah jam kemudian, Li Feng secara pribadi memimpin tim ke lokasi yang kamu kirim. Lokasi itu dipenuhi orang. Seorang penyiar wanita pemancing muda dan cantik. Dengan bersemangat memberi isyarat kepada kerumunan, "Kalian tidak percaya padaku, kan?" Pria tampan yang mengaku sebagai polisi itu hanya memberi beberapa isyarat, dan kemudian mayat yang sudah membusuk itu berdiri tegak dari air. Yang paling mengejutkan adalah mayat itu bahkan bisa berbicara. Mendengar ini, rahang kepala biro Li Feng hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Waktu kembali ke 2 jam sebelumnya, kamu benar-benar menggabungkan kekuatan pahala di tepi sungai. Kultivasi kamu telah pulih 10/10.000. Meskipun tampaknya tidak signifikan, tetapi dengan basis besar kamu sebelum melewati malapetaka. Ini sudah merupakan kekuatan yang sangat kuat. Saat ini, kamu untuk pertama kalinya sangat tertarik menjadi polisi. Baru saja hendak pergi, kamu mendengar teriakan menusuk di kejauhan, "Ya Tuhan! Saudara-saudara, saya memancing mayat." Kamu mendengar ini? Seperti mendapat bantal saat mengantuk. Kasus datang dengan sendirinya. Dengan gerakan cepat, kamu langsung muncul di belakang penyiar wanita pemancing, Chen Xiao Xiao. "Saya polisi. Biar saya yang tangani ini." Chen Xiao Xiao terkejut, tetapi melihat kamu dengan tenang mengambil sehelai rambut dari mayat. Sorot matanya langsung berubah. "Kamu bisa melakukan otopsi? Melihat usiamu yang hampir sama denganku. Kamu bisa menangani kasus seperti ini?" Kamu mengabaikan celotehnya dan langsung menggunakan rambut sebagai media untuk melakukan teknik penahanan jiwa. Detik berikutnya, angin yin menderu. Mayat yang membengkak itu dengan goyah berdiri dari air. Chen Xiao Xiao langsung ketakutan. Rentetan komentar di ruang siaran langsung meledak. Mayat itu gemetar dan berkata, "Kenapa aku hidup lagi?" Kamu malas berbicara omong kosong, mengangkat tangan dan mengipasi ke arah kehampaan. Kekuatan tak terlihat langsung memutar kepalanya. 360 derajat. "Saya polisi. Saya hanya ingin tahu penyebab kematianmu. Saya tidak peduli yang lain." Mayat itu langsung jujur, mengungkapkan pelaku dan proses kejahatan secara detail. Yang terpenting adalah dia berkata dengan mendesak, "Polisi, cepat tangkap dia. Dia membeli tiket jam 12 hari ini. Dan akan segera kabur. Kamu melirik waktu, hanya tersisa kurang dari 10 menit. Pasti tidak akan sempat jika mengikuti prosedur. Ikut aku untuk melihatnya." Kamu meraih mayat itu dengan tangan kosong, dan gumpalan energi hitam ditarik keluar dari mayat itu secara paksa. Kemudian sosokmu melintas, membawa jiwa itu menghilang seketika di tempat, ratusan ribu netizen melihatnya. Menghadapi interogasi dari kepala biro Li Feng, penyiar wanita Chen Xiao Xiao tampak tenang. "Polisi. Aku tahu kamu tidak percaya, tapi itulah faktanya." Saat dia berbicara, dia membuka siaran ulang langsung di ponselnya. Dia menyerahkannya langsung ke Li Feng. "Video tidak mungkin palsu, kan?" Saat itu, setidaknya ada 500.000 netizen menyaksikan adegan ajaib itu bersamaku. Li Feng hanya menonton video itu selama beberapa detik dan merasa pusing dan hampir pingsan di tempat. Dia tahu bahwa masalah ini benar-benar menjadi besar. Ini bukan memecahkan kasus, ini menumbangkan pandangan dunia semua orang. Dan itu juga disiarkan langsung secara nasional. Bagaimana dia menjelaskan ini kepada atasannya? Dia menatap tajam ke telepon, mulutnya berkedut panik. "Kamu benar-benar menyiarkannya langsung sepanjang waktu?" Tatapan Li Feng yang seperti memakan orang membuat Chen Xiao Xiao sedikit ketakutan. "Saat itu aku sedang siaran langsung. Siapa yang peduli untuk mematikannya dalam situasi seperti itu?" Li Feng sangat marah sehingga dia berteriak pada Zhang Mingyang yang masih menonton pertunjukan di samping. "Zhang Mingyang, segera bawa orang kembali ke biro untuk menangani opini publik. Jika tidak,
kamu dan aku akan berada dalam masalah besar. Pada saat yang sama, internet telah benar-benar meledak. Awalnya, semua orang hanya menganggapnya sebagai naskah baru untuk pertunjukan langsung penyiar. Tetapi ketika sosok polisi muncul di layar siaran langsung, arah angin berubah drastis. Ini nyata. Video rekaman layar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan liar. Judulnya lebih sensasional daripada yang lain. Ketika departemen terkait bereaksi. Video itu sudah ada di mana-mana dan tidak bisa dihapus sama sekali. Dan kamu akhirnya tiba di bandara pukul 11.55. Kamu menghentikan seorang staf wanita dan langsung menunjukkan identitasmu. Saya seorang polisi, sedang menangkap seorang tersangka, dan membutuhkan bantuan Anda. Staf wanita itu tampak menyesal. Maaf, Tuan, penerbangan yang Anda cari baru saja lepas landas. Kamu mengerutkan kening. Secepat yang kamu bisa, kamu masih terlambat selangkah. Bagaimana kita bisa membuat pesawat itu kembali? Staf wanita itu melihat bahwa kamu bahkan tidak dapat menunjukkan IDMU dan mengira kamu membuat masalah, jadi dia menjawab dengan acuh tak acuh. Bukan berarti tidak ada cara. Selama ada cuaca ekstrim, pesawat secara alami akan terbang kembali. Mendengar ini, kamu segera menghela napas lega. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Reaksimu membuat staf wanita itu hampir tertawa. Orang ini mungkin idiot, kan? Tepat pada saat ini, seorang gadis muda memegang telepon dan bergegas. Menunjukmu dan berseru, kamu adalah polisi yang bisa membuat mayat berbicara. Teriakannya langsung menarik perhatian semua orang. Semakin banyak orang mengenalimu, mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil gambar dirimu. Kamu tidak peduli dengan orang banyak. Membuang jiwa di tanganmu dengan santai, kamu dengan cepat membentuk segel tangan dan mengucapkan mantra dalam hati. Kerumunan orang langsung heboh, wah, ini dia rasanya. Persis seperti di video. Apa yang akan dia lakukan? Menyuruh pesawat kembali terbang? Lucu sekali, apa benar ada yang percaya? Ini kan cuma bikin konten. Namun, saat semua orang mencemooh, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung. Boom, suara petir yang memekakan telinga menggema di langit, angin kencang bertiup dan hujan deras turun. Siaran bandara terdengar mendesak, kepada para penumpang yang terhormat, karena cuaca ekstrim yang tiba-tiba, semua penerbangan ditunda. Dalam sekejap, seluruh lobi bandara menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Dengan tatapan tak percaya padamu, kau menurunkan tanganmu perlahan membuka mata, dan melihat ke arah petugas wanita yang sudah ketakutan. Cukup ekstrim cuacanya, selesai berbicara, kau mengangkat hantu yang gemetaran ketakutan di sudut ruangan. Ayo, ikut aku mengenali orang. Baru saja kau pergi, Kepala Biro Li Feng datang dengan cemas bersama beberapa orang. Para wartawan langsung mengerumuninya. Apakah polisi memperkenalkan teknologi pemecahan kasus metafisika? Apa pendapat Anda tentang cuaca ekstrim buatan ini? Saat Li Feng merasa pusing karena pertanyaan, semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh petugas wanita. Mereka melihatmu sedang menekan seorang pria berjalan perlahan. Pria itu pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar, dan mulutnya terus bergumam. Ini tidak ilmiah. Melihatmu menekan tersangka, Li Feng mempercepat langkahnya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, kau menyela lebih dulu. Orangnya sudah kutangkap. Aku tidak terlalu pandai membuat pengakuan, aku serahkan pada kalian. Li Feng hampir kehabisan napas. Dia menahan amarahnya, kasusnya nanti saja dibahas. Jelaskan dulu padaku. Apa yang kau lakukan sepanjang pagi ini? Kau memasang wajah polos? Bukankah aku sedang memecahkan kasus? Li Feng benar-benar kehilangan kata-kata. Apa ada cara memecahkan kasus seperti ini? Mereka berdua tiba di kantor polisi bandara. Li Feng merasa seperti akan hancur. Lin Shen, aku tahu kau punya koneksi. Tapi, apa kau tahu seberapa besar dampak sosial yang akan ditimbulkan oleh tindakanmu ini? Jika atasan menyelidik. Orang di keluargamu itu mungkin tidak akan bisa menahannya. Mendengar ini, kau menyadari bahwa di dunia ini, tindakanmu memang agak mengejutkan. Kau menjawab dengan santai, aku tahu. Sikap acuh tak acuh ini membuat Li Feng hampir melompat di tempat. Lalu, apa yang harus kulakukan? Kalau bukan karena aku, penjahatnya sudah kabur dari tadi. Li Feng langsung terdiam, tidak bisa membantah. Saat itu, seorang polisi muda mengetuk pintu dan melapor dengan berbisik. Orang di sebelah kepala polisi itu keras kepala, mengatakan kita tidak punya bukti dan tidak mengaku, tetapi matanya terus melirik ke arahmu. Li Feng menghela napas tak berdaya, kamu yang menangkap orangnya, kamu yang bertanggung jawab. Kamu malah duduk di kursi dan merentangkan kedua tangan, aku tidak bisa menginterogasi, Li Feng akan meledak. Tetapi saat ini memang tidak ada bukti, hanya bisa mengubah nada bicara menjadi nada berunding, itu cara gilamu. Sedikit diredam, gunakan sekali lagi, setelah mendapat izin, kamu melirik hantu yang bersembunyi di sudut. Pergi bantu di sebelah, jangan sampai orangnya ketakutan sampai mati. Hantu wanita itu menerima perintah dan langsung menembus dinding. Li Feng melihatmu berbicara ke udara, hanya merasa keringat dingin membasahi punggungnya. KAKA. Kamu tadi berbicara dengan siapa? Korban? Li Feng gemetar. Saat dia hendak bertanya lagi, polisi muda tadi bergegas masuk lagi,
Dia dengan wajah gembira menyerahkan sebuah pengakuan. Kepala polisi mengaku semuanya. Anehnya, orang itu terus berteriak ada hantu. Begitu dia selesai berbicara. Kamu sekali lagi merasakan kekuatan pahala yang besar mengalir ke dalam tubuhmu, kamu segera bangkit. Aku pergi dulu, meninggalkan Li Feng sendirian kebingungan. Aku atasannya. Atau dia atasanku? Kamu pergi dengan santai, tetapi Li Feng menghela napas di kantor. Merasa sangat pusing. Saat itu, telepon dari kepala biro kota Shanghu, Kepala Du, masuk. Begitu telepon tersambung, dia langsung memarahi dengan marah. Li Feng, apa yang kalian lakukan di biro cabang? Memulai kasus dan meminta hujan dan angin, apakah kalian ingin naik ke langit? Li Feng merasa sangat bersalah. Hanya bisa dengan keras kepala menjelaskan untukmu. Kepala Du, kita tidak bisa hanya karena metodenya agak khusus. Lalu menyangkal jasa orang lain, 2 kasus pembunuhan dipecahkan dalam beberapa jam, efisiensi ini, dan lagi pula, semua itu hanyalah rumor di luar. Itu pasti rumor, aku tanya di mana dia? Kepala Du sama sekali tidak mendengarkan. Segera, biarkan dia datang kepadaku untuk menyangkal rumor, kamu bersamanya. Telepon ditutup dengan kejam, wajah Li Feng hampir berubah menjadi pare, dia buru-buru meneleponmu. Tetapi tidak ada jawaban. Saat ini kamu berada di sudut garasi bawah tanah, menikmati penggabungan kekuatan pahala. 1 jam kemudian, setelah kultivasimu meningkat lagi, kamu perlahan menjawab telepon Li Feng. Di ujung telepon segera terdengar suaranya yang marah, detektif Linku yang terhormat, akhirnya kamu mengangkat telepon. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Emosimu tidak bergejolak, dengan tenang bertanya, Kepala polisi? Begitu cemas? Apakah ada kasus yang perlu dibantu? Kamu sendiri adalah kasus. Kasus besar. Li Feng menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Atasan memberitahu untuk rapat di biro pusat jam 3. Aku sudah di jalan. Kamu cepatlah ke sini. Sebaiknya karang alasan yang masuk akal, atau kita semua akan tamat. Aku tahu, kamu setuju saja. Bagimu, selama ada kasus yang terpecahkan, kamu bisa mendapatkan kekuatan pahala. Yang lain tidak masalah. Kamu menyimpan ponselmu dan baru saja hendak pergi, tetapi menemukan bahwa hantu wanita bernama Lu Shuang itu masih dengan ragu-ragu mengikutimu. Dia menatapmu, Pak Polisi. Aku tidak terima. Aku sangat baik padanya, tetapi dia memperlakukanku seperti ini. Dia berlutut di tanah dan memohon dengan getir. Pak Polisi, aku tahu kamu memiliki kemampuan hebat. Mohon kabulkan permintaanku. Biarkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Menghadapi permohonan hantu wanita, Lu Shuang, kamu dengan tegas menolak. Alam manusia memiliki aturan alam manusia. Alam baka memiliki hukum alam baka. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Melihat sikapmu yang tegas, Lu Shuang akhirnya melepaskan obsesinya dan memilih reinkarnasi. Kamu menjentikan jari dengan 1 tangan, membuka gerbang reinkarnasi keemasan di bawah kakinya, dan mengirimnya ke alam baka. Baru saja selesai menangani ini, kamu menyadari bahwa di kegelapan masih ada hantu lain, orang yang penuh hormat. Kamu menoleh dan meraih kekehampaan, seorang hantu pria bermulut runcing dan pipi cekung tertangkap di tanganmu. Dia menjerit seperti babi yang disembelih, Pak Polisi, ampun. Tadi hantu wanita itu bilang, Anda bisa membantuku, makanya aku ikut. Aku penakut, takut aura rajawi di tubuh Anda akan menghancurkanku. Kamu mendengarnya dengan garis-garis hitam di wajahmu. Hantu ini cukup pandai bicara. Katakan, ada apa? Biar ku dengar seberapa dahsyatnya. Pak Polisi, aku sangat dirugikan. Hantu pria itu mulai mengeluh sambil menangis. Namanya Zhao Diou, meninggal 3 hari lalu dalam transaksi tepung. Dia mengklaim bahwa dia dikhianati oleh saudara angkatnya, Cao Kun. Aku menggantikannya menebas dari ujung jalan ke ujung jalan, dan menanggung semuanya sendirian. Tetapi bajingan itu tidak hanya menghina wanitaku, memukuli anakku, menghabiskan uangku, tetapi juga merancang untuk menelan barang dan akhirnya menggigit balik dan membunuhku. Pak Polisi, ini pasti kasus besar. Semakin Zhao Diou berbicara, semakin bersemangat dia. Kamu melirik waktu di ponselmu, pukul 1.40. Hanya tersisa lebih dari 1 jam sebelum rapat jam 3. Kamu dengan tidak sabar memotongnya dan berkata, intinya saja, cepat. Aku harus rapat. Zhao Diou terpaksa menceritakan dengan cepat. Ternyata 3 hari lalu, kakak Cao Kun menyuruhnya pergi untuk bertransaksi, tetapi yang diberikan kepadanya adalah barang palsu. Setelah pihak lain menyadari, dia hanya dipukuli. Dia kembali menanyai Cao Kun, tetapi Cao Kun malah menuduhnya menggelapkan barang asli dan ingin menghancurkan keluarganya. Zhao Diou baru menyadari bahwa dia telah menjadi kambing hitam. Akhirnya, Cao Kun dengan munafik menghiburnya. Saudaraku, aku tahu kamu merasa dirugikan. Kamu juga tahu cara kerja bos besar. Dengarkan saranku, cepatlah melarikan diri. Aku akan menjaga wanita dan anak-anakmu dengan baik. Akibatnya, Zhao Diou baru saja pergi, dan dia langsung dibunuh oleh orang-orang bos besar. Saat dia mengatakan ini, aura hantunya melonjak, jelas sudah penuh dengan kebencian, Pak Polisi.
Saat itu aku masih percaya omong kosongnya. Bajingan Cao itu tidak hanya mempermalukan istriku dan memukuli anak-anakku, tetapi juga menghabiskan uang hasil kerja kerasku. Dialah yang menggelapkan tepung itu, tetapi menyuruhku untuk menanggungnya. Setelah mendengarkan, Anda menjadi tertarik pada kasus tepung yang melibatkan dunia hitam ini. Pahala dari kasus seperti ini pasti tidak sedikit. Melihat Anda tidak berbicara, Zhao Dio takut Anda tidak menyukai kasus ini dan buru-buru menambahkan. Pak Polisi, kasus saya ini memang kecil, tetapi jika Anda mengikuti Cao bajingan ini sebagai rambatan, Anda dapat mencabut seluruh perjudian, narkoba, dan prostitusi di kota Shanghai sampai ke akarnya. Ini adalah pahala yang sangat besar, Anda tidak boleh melewatkannya. Dia mana tahu bahwa Anda sudah menghitung berapa banyak kultivasi yang bisa Anda peroleh dari gelombang ini. Anda berkata dengan tenang. Di mana Cao bajingan itu? Cao Kun sekarang? Zhao Dio menggertakkan giginya. Saat ini pasti ada di rumahku. Pimpin jalan. Anda menggambar jimat di udara dan memasukkannya ke dalam tubuh Zhao Dio. Memungkinkannya untuk muncul di siang hari. Adapun pertemuan pukul 3, itu sudah lama Anda lupakan. Di bawah bimbingan Zhao Dio, Anda tiba di sebuah gedung apartemen tua. Dengan lompatan, Anda mendarat dengan tenang di balkon lantai 3. Hanya mendengar percakapan dari dalam rumah, Kak Kun, akhir-akhir ini aku merasa ada yang aneh. Sepertinya dia kembali mencari saya. Takut apa? Aku bisa membunuhnya sekali. Bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Sini, biarkan kakak memberimu sesuatu yang enak. Anda mengerutkan kening dan mendorong jendela terbuka. Aroma hormon menyerbu wajah Anda. Maaf, berhenti sebentar, saya datang untuk menyelesaikan kasus. Dua orang di kamar itu ketakutan setengah mati. Cao Kun bahkan berteriak dengan menyedihkan. Dia berbalik dari meja samping tempat tidur dan mengeluarkan pistol, menunjuk Anda dengan erat. Kamu dari jalan mana? Ekspresi Anda tetap tidak berubah. Sekarang kamu punya dua kejahatan lagi. Menyerang polisi dan kepemilikan senjata api ilegal. Polisi, Cao Kun meraung. Tanpa ragu-ragu, dia menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. Cao Kun menembak 3 kali berturut-turut. Tetapi peluru itu seolah memiliki mata, berbelok aneh di depan Anda dan menembus dinding. Dia langsung ketakutan. Belum sempat bereaksi, kau mengangkat tangan dan gelombang kekuatan tak terlihat langsung menerbangkannya. Menghantam lemari hingga hancur dan terjebak di dalamnya tanpa bisa bergerak. Sudah kubilang aku datang untuk menyelesaikan kasus, kuharap kau bekerja sama. Nada bicaramu dingin, membuat wanita yang meringkuk di sudut gemetar. Cao Kun sangat ketakutan. Kau bukan polisi. Mana ada polisi sepertimu? Kau mencibir dan memanggil arwah Zhao Dio keluar. Pelapor sudah datang, bicaralah dengannya. Tapi saat ini, wajah Zhao Dio penuh air mata. Kau tahu hantu tidak bisa menangis. Jika menangis, pasti karena sangat tertekan. Zhao Dio sudah lama menunggu saat ini. Dia langsung berlutut di hadapanmu dan terus bersujud. Terima kasih, polisi. Tidak apa-apa. Kau memerah setetes darah dari ujung jarimu dan menjentikannya ke tubuh Zhao Dio, membuatnya langsung menampakkan diri. Hantu. Cao Kun melihat Zhao Dio yang hidup kembali dan langsung ketakutan setengah mati. Namun, mata Zhao Dio merah dan seluruh tubuhnya gemetar. Menatap tajam kamar di sebelah kamar tidur. Cao Kun, aku menganggapmu sebagai kakak. Tapi kau ingin membunuhku. Sekarang kau memperlakukan putriku seperti anjing. Mendengar itu, kau mengalihkan pandangan ke kamar tidur kecil. Terlihat seorang gadis kecil kotor terbaring lemas di lantai. Ibu kandungnya berada tepat di sebelah. Saat ini, kau baru mengerti mengapa Zhao Dio meneteskan air mata darah. Jika manusia jahat, mereka lebih buruk dari iblis. Kau melepaskan rantai gadis itu. Menggendongnya ke sofa dan menggunakan sihir untuk membuatnya tertidur lelap. Kemudian, kau meninggalkan pesan untuk Zhao Dio, sisakan yang hidup. Kemudian membiarkannya memulai interogasi. Tak lama kemudian, Zhao Dio mendapatkan semua informasi. Bos Cao Kun berada di Hui Huang Club di distrik Changning. Kau mengirimkan semua informasi bukti kejahatan kepada Zhang Mingyang. Kemudian, kau mengangguk pada Zhao Dio. Aku harus pergi menyelesaikan kasus. Kau awasi mereka di sini. Kau tahu Cao Kun sekarang kesulitan untuk berdiri, apalagi melarikan diri. Kau melakukan ini hanya untuk memberikan mereka waktu lebih lama untuk menghabiskan waktu bersama sebagai ayah dan anak. Pukul 14.56. Kantor Kepala Biro. Li Feng melihat jam dinding, cemas seperti semut di atas wajan panas. Kau tidak hanya tidak datang, tetapi sekarang teleponmu dimatikan. Kepala Biro Du di seberang membanting meja dengan marah. Pukul 2:30. Beritahu aku, berapa banyak kasus yang harus dia selesaikan? Apakah seluruh kota Shanghu tidak bisa berputar tanpanya? Li Feng dimarahi hingga tidak berani bernapas. Saat itu, teleponnya berdering. Itu dari Zhang Mingyang. Li Feng baru saja menjawab ketika mendengar suara terkejut dari seberang. Kepala, ada masalah besar. Apa? Ulangi sekali lagi. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak kasus? Li Feng langsung tercengang. Setelah menutup telepon, dia menatap Kepala Biro Du dengan putus asa.
Duju, Anda benar-benar seperti dewa. Xiaolin itu memecahkan kasus besar lagi. Menurut deskripsinya, kali ini melibatkan perjudian dan narkoba. Saya sudah menyuruh mereka menangkap orang. Saya yakin hasilnya akan segera keluar. Duju benar-benar bingung. Apa katamu? Li Feng juga tidak bisa menjelaskannya dan langsung menyerahkan informasi yang diteruskan oleh Zhang Mingyang. Duju, lihat sendiri. Sebenarnya saya juga tidak mau percaya, tapi saya tidak punya pilihan selain percaya. Sungguh, saya juga sangat sulit. Ngomong-ngomong, Xiaolin ini, dalam menyelesaikan kasus, benar-benar punya banyak cara. Setelah membaca, Duju menopang meja dengan kedua tangannya. Meremas sebuah kalimat dari sela-sela giginya, baik, 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 saya ingin melihat. Seberapa mistis dia sebenarnya. Setengah jam kemudian, Duju dan Li Feng membawa orang ke rumah Zhao Dio. Terlihat Cao Kun terjebak di lemari yang pecah, sudah ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Saya salah, Zhao Dio. Jangan bunuh aku. Sementara wanita Zhao Dio menutupi kepalanya dengan selimut, meringkuk di sudut dinding, dan terus bergumam tentang hantu. Seorang polisi maju mencoba membangunkan Cao Kun. Begitu dia membuka matanya, melihat seragam polisi memenuhi ruangan, dia berteriak, hancurkan saja. Cepatlah, setelah berteriak, dia langsung pingsan. Duju dan Li Feng saling bertukar pandang, penuh tanda tanya. Kenapa orang ini melihat polisi seperti melihat hantu? Setelah Cao Kun dipaksa bangun, tanpa diinterogasi, dia langsung menyerah dan mengakui semuanya. Saya mengakui semuanya. Mana saya tahu kalau polisi sekarang bisa memanggil hantu untuk mengadili kasus? Dia menangis sambil ingus dan air mata, menceritakan pengalamannya di kamar dengan tambahan bumbu. Orang itu masuk dengan cepat. Saya tidak sampai 2 meter darinya, menembak 3 kali, peluru-peluru itu menghindarinya. Kemudian dia menampar saya ke dalam lemari. Pada akhirnya, dia memanggil Zhao Dio keluar. Saya benar-benar tidak tahan mendengar pengakuan yang luar biasa ini. Duju dan Li Feng saling bertukar pandang. Tepat pada saat itu, Zhang Mingyang menelepon lagi. Berdasarkan informasi yang Anda berikan, polisi menggali 2 mayat, menemukan sejumlah besar narkoba dan senjata api, dan berhasil menangkap lebih dari 30 tersangka. Setelah mendengarkan laporan, Duju terdiam untuk waktu yang lama. Di mana Lin Shen sekarang? Li Feng menjawab, kabarnya dia pergi ke klub Hui Huang sendirian. Omong kosong. Duju terkejut dan segera membawa orang ke sana. Pada saat yang sama, di dalam klub Hui Huang, Lin Shen baru saja memasuki aula dan langsung dikepung oleh belasan pria berpakaian hitam. Saya katakan sekali lagi, saya polisi, saya datang untuk menyelesaikan kasus. Belum selesai dia berbicara. Belasan orang menyerbu bersamaan. Baiklah, kalian yang memaksa saya. Kau bahkan tidak repot-repot bergerak. Semburan cahaya keemasan meledak dengan dahsyat berpusat padamu. Kabut waktu. Seluruh aula menjadi kacau balau dan penuh ratapan. Kau langsung naik ke lantai 3, membersihkan koridor dengan cara yang sama. Beberapa orang malang langsung mendobrak pintu kamar pribadi di ujung. Bos, ada yang menyamar sebagai polisi dan membuat keributan. Kau memasuki kamar pribadi mewah. Seorang pria mengenakan jubah mandi, sambil mencium cerutu, menatapmu dengan ekspresi keras kepala. Dia adalah bos Cao Kun, Li Hui Huang. Tapi dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Bahkan mengira kau adalah preman yang dikirim oleh saingan. Anak muda, kau bekerja untuk bos siapa? Aku lihat kau punya sedikit kemampuan, ikut aku saja. Kau bersandar di sofa dan tersenyum tipis. Bosku adalah Zhang Mingyang, bos Zhang. Li Hui Huang tertegun sejenak, jelas belum pernah mendengar nama itu. Dia dengan jijik menjentikan abu rokok. Zhang bosmu itu, apa dia punya latar belakang sekuat aku? Kau menjawab dengan sangat serius. Kemungkinan besar tidak. Kurasa dia tidak sekuat dirimu. Li Hui Huang tertawa geli dan mulai membual tentang kekuatannya. Begini saja. Di seluruh kota Shanghu, tidak peduli seberapa besar kasusnya, aku bisa menyelesaikannya. Bahkan duping dari Biro Kepolisian Umum kalian, saat bertemu denganku, juga harus sopan. Menurutmu, apakah aku cukup kuat? Kau akhirnya menangkap poin pentingnya. Dengan kata lain, duping adalah andalanmu, dia bukan apa-apa. Li Hui Huang dengan jijik memotong cerutu. Sudah kubilang kau tidak akan mengerti. Aku sudah memberimu kesempatan, pikirkan baik-baik, tidak perlu mencoba. Kau menggelengkan kepala. Kau tidak sekuat bosku, katakan padaku. Li Hui Huang tertarik. Tingkat nasional? Li Hui Huang tertegun. Jadi, bos Sang MU itu adalah generasi kedua yang turun dari atas? Apakah dia generasi kedua atau bukan? Aku tidak tahu. Tapi sekarang dia adalah bos langsungku. Kapten Tim Investigasi Kriminal. Ekspresi Li Hui Huang berubah. Kemudian dia tertawa lagi. Kau polisi? Tunggu sebentar. Bukankah Kapten Tim Investigasi Kriminal bernama Zhao Ke? Kau tidak tahu bahwa kau sudah keluar dari yurisdiksi cabang Changning. Zhao Ke yang dibicarakan Li Hui Huang adalah Kapten Tim Investigasi Kriminal cabang Xinjiang. Keduanya sama sekali tidak membicarakan orang yang sama.
Ini hari pertamaku bekerja, aku tidak begitu tahu. Li Huihuang terdiam. Xiao Kai yang baru. Sialan, bagaimana bisa ada orang sebodoh ini di zaman sekarang? Bagaimana mungkin menyelesaikan kasus sendirian? Dan langsung bertindak. Li Huihuang telah berkecimpung di masyarakat selama bertahun-tahun. Dia terlalu sensitif terhadap identitas polisi. Dan kamu sama sekali tidak memiliki aura polisi, malah lebih seperti gangster daripada dia. Li Huihuang menatapmu dengan tajam. Katakan, apa maumu, uang atau apa? Kamu melihat cara konvensional tidak berhasil, jadi kamu langsung terus terang. Saat aku masuk, aku bilang ingin melaporkan kasus padamu. Sayang sekali kau masih tidak percaya padaku. Dia menyilangkan kaki seperti sedang menonton drama. Katakan padaku, apa yang akan kau lakukan padaku? Kau perlahan berdiri, ibu jari dengan lembut menggosok jari telunjuk. Zhao Dio melapor, Cao Kun memberikan petunjuk, sekarang giliranmu. Sebutkan siapa yang membuatmu begitu kuat di belakangmu. Kau benar-benar orang yang berbakat. Li Huihuang benar-benar marah. Dia mengangkat teleponnya, bersiap memanggil orang. Oke, tunggu saja. Aku akan menyuruh seseorang datang dan memberimu penjelasan. Namun, sebelum dia menekan nomor, kau perlahan berkata, apakah kau menelepon Kepala Biro Xinjiang? Jangan menelepon. Dia tidak bisa menjawab teleponmu sekarang. Gerakan Li Huihuang menekan nomor berhenti. Dia menatapmu dengan tajam. Badai besar berkecamuk di hatinya. Hubungannya dengan Kepala Qin dari Biro Xinjiang adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang tahu sudah dia bunuh. Bagaimana pemuda ini bisa tahu? Rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Namun, sebagai seorang veteran, dia dengan cepat menenangkan diri, menghisap cerutu dalam-dalam untuk menyembunyikan kepanikannya. Baiklah, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Dia berasumsi. Kau datang sendiri ke sini hanya untuk memeras. Katakan, apa yang kau inginkan? Aku ingin kau mengaku dengan jujur. Kau menjawab dengan serius. Baginya, itu adalah sinyal untuk meminta harga yang lebih tinggi. Dia mengulurkan satu jari. 1 juta. Melihatmu tersenyum mengejek, dia menggigit bibirnya. Setiap bulan, kau masih tidak terpengaruh, hanya menatapnya dengan tenang. Li Huihuang sangat marah dan membanting meja. 2 juta? Ditambah semua pengeluaran di sini di masa depan gratis. Beri aku jawaban yang jelas. Baru kemudian kau perlahan berkata, oke, aku akan bertanya pada bosku. Kau mengeluarkan ponselmu yang mati dan meliriknya. Tolong ambilkan aku pengisi daya. Li Huihuang hampir meledak karena marah. Tapi dia tetap melakukannya. Tak lama kemudian, ponselmu mengisi daya dan menyala. Awalnya kau ingin menelepon Zhang Mingyang. Namun, setelah dipikir-pikir, masalah ini agak besar. Zhang Mingyang mungkin tidak bisa menanganinya. Lebih baik menelepon Li Feng. Begitu telepon tersambung, terdengar raungannya yang seperti memakan orang. Apakah kau di klub Huihuang? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Orang bernama Li Huihuang ini menawariku gaji 2 juta sebulan, dan mengatakan bahwa aku bisa makan, minum, dan melakukan apapun di sini secara gratis. Saya hanya bertanya bagaimana kondisinya. Mengapa kamu tidak datang dan berbicara dengannya juga? Li Feng di ujung telepon langsung tercengang. Setelah tertegun sejenak, dia berkata, jangan bergerak, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, kamu melihat ke arah Li Huihuang yang wajahnya pucat. Lihat, bos dari bosku sepertinya sedikit marah. Kondisimu mungkin tidak bisa saya terima. Bagaimana kalau kamu menelepon bosmu juga dan bertanya apakah dia bisa menambahkan lebih banyak? Kamu mempermainkanku. Li Huihuang benar-benar meledak, tetapi kamu tetap tenang. Kamu yang memulai duluan. Li Huihuang gemetar karena marah, tetapi dia teringat akan metode anehmu. Pada akhirnya, dia tetap menahannya. Dia bangkit dan berjalan ke kamar tidur, membelakangimu dan menelepon. Sementara kamu mengambil kesempatan untuk melirik Gui yang melayang. Seorang wanita Gui di sudut. Kamu melihatnya sejak masuk dan juga berkomunikasi sebentar. Apakah kamu ingat nama pria itu? Wanita Gui? Lin Yuanyuan meninggal sebulan yang lalu di bilik ini setelah diperkosa oleh seorang pria misterius. Dia hanya ingat bahwa si pembunuh sangat berkuasa. Li Huihuang bahkan sangat menghormatinya. Kamu memiliki ide dan membuka ponselmu. Cari foto pemimpin senior di Shanghai, datang dan lihat apakah dia ada di sini. Lin Yuanyuan hanya melihat sekilas. Kemudian Gui tersebut meledak dengan teriakan yang mengerikan. Itu dia. Setelah mengkonfirmasi target, kamu memerintahkan wanita Gui Lin Yuanyuan. Aku tidak ingin bolak-balik. Pergi dan bawa orang itu ke sini. Aku tidak bisa keluar. Bukan masalah besar. Kamu menggambar jimat emas di udara dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Hanya setengah jam. Cepat. Lin Yuanyuan langsung merasakan kekuatan yang besar. Setelah memberimu tatapan kagum. Dia berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Begitu dia pergi, Li Huihuang keluar dari kamar tidur. Dengan wajah yang kembali percaya diri. Anak muda, selagi masalahnya belum besar, cepat pergi. Jika tidak, kamu mungkin akan keluar sambil menangis sebentar lagi. Kamu menutup mata dan mulai mencerna kekuatan pahala di dalam tubuhmu. Setelah 10 menit lebih.
7 atau 8 polisi menyerbu ke dalam bilik. Kepala polisi adalah kepala kantor polisi Wei dari yurisdiksi tersebut. Li Huihuang langsung memasang wajah korban saat melihat bala bantuan. Kepala kantor polisi Wei, dialah yang menyamar sebagai polisi dan melukai satpamku. Dia juga memeras saya. Kepala kantor polisi Wei berjalan di depanmu dan bertanya dengan nada merendahkan. Di mana kartu identitas polisimu? Tidak ada. Kepala kantor polisi Wei terhibur. Anak muda. Menyamar sebagai polisi adalah kejahatan berat. Bawa dia kembali padaku. Kamu perlahan membuka mata dan menggelengkan kepala dengan kecewa. Kupikir kau akan mengeluarkan jurus pamungkas, tapi ternyata hanya melaporkan ke polisi. Aku agak meremehkanmu. Tepat ketika dua polisi hendak memborgolmu, Li Feng menerobos masuk dengan orang-orangnya. Dia tanpa sadar berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Ini sudah memecahkan kasus lagi, sudah sampai tahap penangkapan, dan kamu dengan tenang berbicara. Mereka ingin menangkapku. Suasana di tempat kejadian langsung menjadi canggung. Li Feng menjelaskan dengan wajah gelap. Dia adalah anggota tim polisi kriminalku, hari pertama bekerja, kartu identitas polisi masih di kantor. Ini bukan urusan kalian. Li Feng melambaikan tangannya. Nanti aku akan berbicara beberapa patah kata dengan kepala biro kalian. Maksud Li Feng sangat sederhana. Kamu hanyalah kepala kantor polisi kecil, tidak memenuhi syarat untuk berbicara setara denganku. Kebersihan diri sendiri masih dipertanyakan. Kepala kantor polisi Wei bersikeras dan mengemukakan prinsip manajemen teritorial. Mengklaim bahwa cabang Changning Anda tidak berhak lagi untuk menangani kasus ini di sini. Li Feng benar-benar marah, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, sebuah suara agung terdengar dari belakang pintu. Bisakah saya mengurusnya? Kepala Biro Umum Duping masuk. Kepala kantor polisi Wei segera berdiri tegak dan memberi hormat ketika melihatnya. Duping bahkan tidak meliriknya. Langsung berjalan di depanmu dan menopang pinggangnya dengan kedua tangan. Baiklah, karena kasusnya sudah dimulai. Lin Shen, izinkan saya melihat kemampuan non-manusia Anda dengan mata kepala sendiri. Hanya dalam waktu 1 pagi. Duping telah mendengar banyak kisah legendaris Anda. Sekarang karena dia sudah berada di tempat kejadian, dia harus membuka matanya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Lin Shen ini bisa memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Kamu berdiri. Karena kedua kepala biro telah datang secara pribadi. Kasus ini pasti harus dipecahkan. Tapi tunggu sebentar, bosnya juga akan segera tiba. Kedatangan Duping membuat suasana di tempat kejadian langsung membeku. Li Huihuang hanya tersenyum meremehkan, jelas tidak menempatkan kepala biro umum ini di matanya. Duping melihat semua ini dan memiliki tebakan yang lebih dalam tentang pelindung di belakang Li Huihuang. Dia dan Li Feng berjalan ke pintu dan berbicara dengan suara rendah. Apa latar belakang anak ini? Dia berani mencabut gigi dari mulut harimau sejak dia datang. Li Feng hampir menangis. Kepala Biro Du, saya benar-benar tidak tahu. Hari ini sepanjang hari otak saya linglung. Saat mereka berdua menebak latar belakang Anda, sosok yang familiar muncul di ujung koridor. Wali Kota Liu. Mereka berdua terkejut dan buru-buru menyambut dan memberi hormat. Wali Kota Liu menatap mereka dengan dingin. Dia berjalan lurus ke kamar pribadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Feng dan Duping saling bertukar pandang dan merasa langit akan runtuh. Kepala Biro Du. Bos besar di balik layar ini bukankah? Duping juga berkeringat di dahinya. Wali Kota Liu terkenal karena kebenciannya terhadap kejahatan dan ketidakberpihakannya. Benar-benar tidak mungkin. Di dalam kamar pribadi, Li Huihuang tertegun ketika melihat Wali Kota Liu. Kemudian dia segera berdiri dengan hormat. Kenapa Anda datang? Wali Kota Liu bahkan tidak meliriknya dan langsung berjalan di depan Anda. Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, dia membungkuk dalam-dalam dengan ekspresi penyesalan. Petugas polisi Lin. Saya datang untuk mengaku padamu. Saat kata-kata itu terucap, semua orang membeku. Li Huihuang bahkan merasa dunia berputar. Sandaran terbesarnya ternyata menyerahkan diri. Dia bergegas maju, Wali Kota Liu. Apakah pengakuan saya memerlukan persetujuan Anda? Namun, Wali Kota Liu menamparnya dengan keras hingga terjatuh ke tanah. Di depan petugas polisi Lin, menyerahkan diri adalah satu-satunya jalan keluar saya. Siapapun yang berani menghalangi saya, akan saya bunuh. Saat ini, Li Huihuang melihat ekspresimu yang tenang. Hatinya hanya dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Siapa sebenarnya dia? Menghadapi penyerahan diri Wali Kota Liu, Anda perlahan membuka mata. Baiklah, saya hanyalah seorang polisi kecil. Serahkan kasus Anda kepada mereka berdua. Setelah mengatakan itu, Anda menunjuk Duping dan Li Feng yang sudah benar-benar membeku di pintu. Bagi Anda, pujian tidak berarti apa-apa. Asalkan bisa ditukar dengan kekuatan pahala. Mendengar itu, Wali Kota Liu segera berbalik dan membanting setumpuk tebal materi di tangan Duping. Ini adalah materi kejahatan saya selama bertahun-tahun, dan juga pengakuan yang baru saja saya tulis di jalan. Kalian sebaiknya menanganinya dengan tuntas. Jika ada yang terlewat, saya tidak akan membiarkan kalian berdua. Duping dan Li Feng benar-benar bingung. Sudah puluhan tahun menjadi polisi, baru pertama kali mereka melihat tersangka yang begitu proaktif. Bahkan membawa ancaman.
Apa yang sebenarnya terjadi? Duping memaksa dirinya untuk tenang. Wali Kota Liu, menurut aturan, kami tidak berhak menangani kasus Anda secara langsung. Omong kosong. Apakah saya kurang kooperatif? Tidak berani menangani? Wali Kota Liu menatapnya dengan kesal. Saya datang ke sini semua karena petugas polisi Lin, dan sekalian menunjukkan tempat kejadian agar kalian tidak perlu berputar-putar. Kalian sendiri tidak berani bertanya. Kalau begitu saya akan menangani diri saya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan berjalan menuruni tangga. Duping dan Li Feng saling bertatapan. Pikiran mereka benar-benar tidak mampu mencerna. Mungkinkah ini metafisika yang sama dengan angin dan hujan? Duping bergumam pada dirinya sendiri. Li Feng ingin bertanya kepadamu untuk memperjelas, tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa kamu sudah menghilang tanpa jejak. Di mana dia? Mereka jelas menghalangi pintu. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Li Hui Huang, yang sudah ketakutan, berbicara dengan gemetar. Dia menghilang dengan suara desir. Dia pergi dengan kilatan cahaya keemasan. Tepat pada saat ini, seorang polisi berlari dengan panik. Kepala, gawat, ada banyak wartawan di luar. Wali Kota Liu berkata dia akan mengadakan konferensi pers untuk mengungkap kejahatannya sendiri secara terbuka. Apa? Duping dan Li Feng merasa jantung mereka hampir meloncat keluar. Jika ini diumumkan secara terbuka, itu pasti akan menggemparkan seluruh dunia maya. Li Feng ingin menangis tetapi tidak bisa. Dia mendongak ke langit dan menghela nafas. Dosa apa yang telah saya perbuat ini? Anda memecahkan kasus, tetapi jangan menyusahkan kami. Cepat atau lambat saya akan dibunuh olehmu. Aula di lantai pertama klub Hui Huang sudah dipenuhi oleh wartawan yang datang setelah mendengar berita itu. Kamera dan lampu kilat semuanya menyoroti koridor di lantai 2. Saat ini yang berdiri di sana bukan lagi Wali Kota Liu sendiri, melainkan tubuh yang dirasuki oleh hantu wanita, Lin Yuanyuan. Pertanyaan para wartawan semakin tajam. Wali Kota Liu, apakah tindakan ini berarti investigasi mendalam terhadap? Apakah klub malam itu sampai ke akar-akarnya? Apakah kehadiran Anda di lokasi kejadian mewakili tekad kota untuk memberantas kekuatan gelap? Jumlah penonton di ruang siaran langsung media-media besar terus meningkat. Banyak netizen memberikan pujian kepada pahlawan pemberantas korupsi ini. Sementara itu, di sisi lain, Duping cemas seperti semut di atas wajan panas. Telepon untuk melapor ke atasan tidak bisa tersambung. Li Feng seperti orang gila di dalam klub malam itu. Mencari jejakmu kemana-mana. Saat itu, Wali Kota Liu perlahan menuruni tangga dan menghampiri para wartawan. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang, lalu berkata dengan mengejutkan, hari ini saya mengadakan konferensi pers ini. Adalah untuk mengakui seluruh kejahatan hidupku kepada seluruh warga kota dan seluruh masyarakat. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di lokasi kejadian langsung hening. Para wartawan tercengang, para netizen di ruang siaran langsung juga semua terpana. Siapa yang bisa membayangkan plot twist seperti ini? Wali Kota Liu tidak menghiraukan keterkejutan semua orang dan memulai pengakuannya yang penuh perasaan, dari seorang pemuda yang bersemangat dari daerah pegunungan yang miskin, hingga memasuki sistem peradilan dan naik selangkah demi selangkah dengan kegigihan. Kemudian, dia tidak bisa menahan godaan dan secara bertahap jatuh ke jurang. Dia mengungkapkan pengalaman kriminalnya selama bertahun-tahun, satu demi satu. Kejahatan-kejahatan yang mengerikan itu membuat semua orang di lokasi kejadian dan di ruang siaran langsung terdiam lama. Akhirnya, Wali Kota Liu menghela napas panjang. Sorot matanya seolah menembus lensa. Dulu aku berpikir bahwa aku sempurna, sampai kehadiran petugas polisi Lin hari ini membuatku mengerti bahwa apa yang kita lakukan akan dilihat oleh Tuhan. Cepat atau lambat kita harus membayarnya. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada petugas polisi Lin. Dialah yang memberiku kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar dan menyerahkan diri. Apakah kalian semua penasaran, mengapa aku tidak menyerahkan diri ke departemen terkait? Melainkan menggunakan cara seperti ini dan mengakui kejahatanku di tempat seperti ini? Setiap kata yang diucapkan Wali Kota Liu seperti bom besar, yang benar-benar meledakkan lokasi kejadian dan dunia maya. Para wartawan sudah lupa untuk bertanya, hanya mencatat dengan gila-gilaan karena takut kehilangan satu kata pun. Berita paling menggemparkan tahun ini sedang terjadi di depan mata mereka. Wali Kota Liu sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Dia tersenyum tipis dan melanjutkan pengakuannya. Beberapa hari yang lalu, di ruang pribadi rahasia di lantai 3 itu, saya memperkosa seorang mahasiswi bernama Lin Yuanyuan. Mayatnya mereka yang urus. Cukup bersih, lagi pula ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal semacam ini untukku. Hari ini aku akan secara pribadi menunjukkan tempat kejadian perkaraku. Tidak ingin lagi merepotkan organisasi. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar membawa sekelompok wartawan berjalan menuju lantai 3 dengan megah. Adegan yang menjungkir balikan pemahaman ini membuat semua orang terpana. Selama ini, para penjahat selalu berusaha mencari cara untuk melepaskan diri dari hukuman. Mana ada penjahat yang takut dirinya tidak mati dengan cukup mengenaskan? Saat itu, di ruang siaran langsung, seorang netizen yang berpikir cepat akhirnya bereaksi. Tunggu dulu, petugas polisi Lin lagi?
Bukankah dia petugas polisi yang bisa membuat mayat berbicara tadi pagi? Masih bisakah petugas Lin memanggil angin dan hujan? Kalau dipikir-pikir, semuanya masuk akal. Terima kasih, petugas Lin. Kasus putriku akhirnya bisa diselesaikan. Di sisi lain, Direktur Jenderal Duping akhirnya menghubungi atasannya. Di telepon, dia hampir menangis karena cemas. Ketua, situasinya benar-benar di luar kendali. Informasi yang dibocorkan Wali Kota Liu satu demi satu sangat mengejutkan. Salah satunya saja sudah cukup untuk menghancurkan pandangan dunia. Apa? Anda bertanya apa yang terjadi? Saya juga ingin tahu. Saya hanya mendengar bahwa dia tampaknya terpengaruh oleh petugas polisi bernama Lin Shen. Setelah menutup telepon, Duping menatap Li Feng, yang juga tampak sedih, dengan gigi terkatup. Dialah yang menyebabkan masalah ini. Di mana dia sekarang? Li Feng sangat bingung. Saya tidak tahu. Jangan ucapkan dialog saya. Ah, sudahlah. Kamu segera tarik kembali semua personel dari cabangmu. Saya sudah menghubungi cabang lain. Mereka sedang dalam perjalanan untuk memberikan bala bantuan. Duping mengutuk dengan marah. Hampir seluruh kekuatan polisi kota Shanghu dikerahkan olehnya seorang diri. Saat ini, setelah Wali Kota Liu mengidentifikasi lokasi kejadian, dia sekali lagi menghadapi kamera dengan tegas. Saya menasihati rekan-rekan kriminal saya untuk tidak mencoba melarikan diri dari hukuman. Selama petugas Lin masih ada, kalian semua pada akhirnya akan dibawa ke pengadilan. Saya adalah contoh nyata. Menyerah kepada petugas Lin adalah satu-satunya jalan keluar kalian. Pidato berapi-api Wali Kota Liu mendorong suasana di tempat kejadian ke klimaks. Dibandingkan dengan kejahatannya, orang-orang saat ini lebih penasaran tentang siapa sebenarnya petugas Lin yang hanya didengar namanya tetapi tidak pernah terlihat orangnya. Seorang reporter dengan berani bertanya, Wali Kota Liu, bisakah Anda memberitahu kami apa yang sebenarnya dilakukan petugas Lin kepada Anda? Wali Kota Liu mendengar ini dan menghela nafas panjang. Dia memberikan evaluasi yang mendalam, petugas Lin adalah orang yang luar biasa. Setelah berbicara, dia menyingkirkan kerumunan dan berjalan ke sisi Li Feng. Semua yang harus saya jelaskan sudah saya jelaskan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Li Feng tanpa sadar mengangguk. Polisi juga menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Polisi, apa yang sebenarnya dia lakukan padamu? Polisi, waktu saya tidak cukup. Wali Kota Liu tersenyum puas, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya langsung menjadi bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa saya berada di sini? Bukankah saya seharusnya berada di kantor? Jiwa hantu Lin Yuanyuan keluar dari tubuh, dan Wali Kota Liu yang asli terbangun. Li Feng tanpa ekspresi memasangkan borgol padanya. Ayo pergi, Wali Kota Liu. Sampai dibawa ke mobil polisi, Wali Kota Liu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, internet sudah mengalami perubahan besar. Nama petugas Lin telah menduduki puncak daftar pencarian terpopuler di berbagai platform dengan kekuatan yang tak terhentikan. Di sisi lain, di ruang interogasi disiplin, Wali Kota Liu, yang telah memulihkan akal sehatnya, sangat berwibawa, membentak sambil memukul meja. Kalian menangkapku atas dasar apa? Ini penanganan kasus yang melanggar aturan. Ketua Komisi Disiplin tidak berbicara. Hanya diam-diam menyalakan TV. Di layar adalah rekaman langsung dirinya sendiri mengadakan konferensi pers dan mengakui kejahatannya. Ini bukan aku, ini palsu. Wali Kota Liu melihat dirinya di TV berbicara dengan fasih. Benar-benar hancur dan runtuh di tempat. Di luar ruang interogasi, Li Feng dan Ketua Komisi Disiplin terdiam. Sambil menyalakan sebatang rokok, Ketua Komisi Disiplin menghembuskan asap tebal dan perlahan berkata, untuk mengungkap misteri ini, mungkin kita harus mencari terobosan dari Lin Shen itu. Li Feng tersenyum pahit, mencarinya? Dia sekarang sulit dipahami. Siapa yang tahu di mana dia? Dia tidak ada, tidak bisa. Atasan hampir meledak. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan atasan? Li Feng menyalakan sebatang rokok lagi. Apa yang mereka katakan? Mengabaikan hukum dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Li Feng berkata dengan tenang, oh, Ketua Komisi Disiplin tampaknya geli. Namun, atasan juga mengatakan, polisi, anak ini benar-benar punya cara dalam menangani kasus. Li Feng berkata lagi, oh, apa maksudmu dengan, oh, terus-menerus? Li Feng tidak senang, apa yang bisa kulakukan? Otakku masih berdengung sekarang. Ketua Komisi Disiplin menunjukkan pengertian untuk suasana hati Li Feng. Siapa yang tidak sakit kepala jika memiliki bawahan seperti itu? Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Tetap saja, coba cari cara untuk menemukan orang itu. Polisi. Li Feng melemparkan puntung rokok ke tanah. Polisi. Tidak perlu berpikir sama sekali, tunggu saja. Aku punya firasat, dia sedang dalam perjalanan untuk memecahkan kasus atau akan memecahkan kasus, dan dia akan muncul sebentar lagi. Saat ini, sebagai pusat badai di seluruh kota, kamu berada di garasi bawah tanah yang gelap gulita, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kasus Wali Kota Liu melibatkan banyak hal. Saat para tersangka ditangkap satu persatu, sejumlah besar kekuatan jasa mengalir terus-menerus ke dalam tubuhmu. Dari kejauhan,
Zhao Diou dan Lin Yuanyuan menatapmu dengan kagum. Petugas Lin benar-benar kuat. Aura kebenaran seperti dewa yang turun dari surga. 1 jam kemudian, cahaya menghilang, kamu perlahan membuka mata. Tahap awal pemurnian darah. Alam kultivasi duniamu sebelumnya dibagi menjadi alam pelatihan tubuh dan alam pemurnian darah. Alam pendirian yayasan, alam inti emas, alam transformasi dewa, dan alam nirvana. Setiap alam besar dibagi lagi menjadi 3 alam kecil. Tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Kamu ingat bahwa awalnya kamu tidak tahu apa-apa dan menerobos ke alam pemurnian darah. Butuh waktu 1,5 tahun penuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa di dunia ini, hanya butuh waktu kurang dari 1 hari. Benar-benar mengerikan. Kamu berdiri dan melirik 2 hantu tidak jauh dari sana. Apakah semuanya sudah selesai? Lin Yuanyuan dengan malu-malu melayang ke sisimu. Semua sudah selesai. Tidak ada yang terlewat. Kamu dengan acuh beroh dan berbalik pergi. Zhao Diou dan Lin Yuanyuan buru-buru mengikuti, mencoba menjilatmu dari belakang untuk meningkatkan kesan baik. Kamu tiba-tiba berhenti dan menoleh menatap mereka. Kalian ingin terus gentayangan atau ingin pergi ke bawah? Mendengar itu, keduanya bimbang. Zhao Diou ingin menemani putrinya tumbuh dewasa. Lin Yuanyuan ingin tetap di sisimu, tetapi kamu langsung membongkarnya. Manusia dan hantu berbeda jalan. Kalian tetap di dunia manusia hanya akan mencelakai orang yang kalian khawatirkan. Akhirnya, keduanya memilih melepaskan keterikatan dan memasuki reinkarnasi. Kamu dengan ringan menghentakkan kaki, tanah retak membentuk celah yang menghisap mereka masuk. Setelah mengantar mereka pergi, kamu baru saja keluar dari garasi ketika bertabrakan dengan seseorang. Inspektur Lin, pembawa acara wanita Chen Xiaoxiao mengangkat ponselnya. Menatapmu dengan ekspresi gembira. Keluarga, lihat siapa yang kutemui. Mencari dia di antara keramaian. Ternyata Inspektur Lin ada di garasi rumahku. Dia dengan cepat mengganti kamera untuk memasukkanmu ke ruang siaran langsung. Aku berani bersumpah, Inspektur Lin pasti sedang menangani kasus di sini lagi. Kamu berjalan melewatinya tanpa ekspresi. Dengan dingin mengucapkan 2 kata. Tidak, ketidakpedulianmu membuat Chen Xiaoxiao sedikit canggung, tetapi dia cukup tebal muka untuk segera mengendalikan situasi. Lihat, keluarga, inilah Inspektur Lin yang tegas. Dia melangkah dengan kaki panjangnya, mengikuti di belakangmu. Popularitas ruang siaran langsung menembus 3 juta. Inspektur Lin, aku hanya ingin bertanya karena penasaran. Apakah kamu membutuhkan petunjuk untuk memecahkan kasus? Kamu akhirnya berhenti. Maksudmu? Chen Xiaoxiao mengumpulkan keberanian, aku punya kasus di tangan, apakah kamu tertarik? Ceritakan. Para warganet di ruang siaran langsung heboh, beramai-ramai mengatakan, wanita ini banyak omong kosong, jangan percaya dia. Chen Xiaoxiao, dengan wajah serius, menceritakan tentang sahabatnya, Li Weiyan, yang menghilang secara misterius 3 bulan lalu. Seorang agen yang mengaku sebagai pencari bakat dari perusahaan besar menipu Li Weiyan dengan alasan menjadi model. Setelah Chen Xiaoxiao melapor ke polisi. Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa perusahaan itu sama sekali tidak memiliki orang ini, dan tempat wawancara juga palsu. 2 bulan berlalu, Li Weiyan tidak memberikan kabar apapun. Tidak ada tanda-tanda hidup atau mati. Setelah kamu mendengarkan, kamu tidak mempertanyakan, hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah ada tanggal lahirnya atau barang pribadinya? Mendengar itu, Chen Xiaoxiao sangat gembira dan mengeluarkan selembar kertas merah bertuliskan tanggal lahir dari tasnya. Kamu mengambil kertas itu dan meliriknya. Ibu jari tangan kananmu dengan ringan menggosok jari telunjuk dan mulai menghitung. Hanya dalam beberapa detik, kamu mengerutkan kening. Chen Xiaoxiao melihat ekspresimu yang serius dan merasa sangat gugup. Takut kamu akan menganggapnya membuat laporan palsu dan menangkapnya. Tepat ketika dia merasa cemas. Kamu mengembalikan kertas itu kepadanya dengan nada rendah, temanmu mati dengan sangat mengenaskan. Meninggal. Mata Chen Xiaoxiao memerah dan air mata langsung mengalir. Meskipun sudah punya firasat, tapi mendapatkan konfirmasi dari mulutmu, hatinya masih terasa seperti ditusuk-tusuk. Jutaan warganet di ruang siaran langsung juga terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Apakah yang dia katakan itu benar? Melihat tanggal dan jam lahir seseorang bisa tahu orang itu meninggal. Ini terlalu mistis. Sesuatu yang besar akan datang. Sepertinya akan ada sekelompok orang yang celaka lagi. Chen Xiaoxiao menyeka air matanya. Matanya tegas. Petugas polisi Lin, aku mohon padamu. Harus menangkap pembunuhnya. Aku tahu, kau mengangguk. Apa yang perlu aku lakukan? Kau agak canggung. Naik taksi ke tempat kejadian perkara. Ponselku mati. Chen Xiaoxiao tanpa basa-basi langsung membawa Mercedes-Benz miliknya. Kau duduk di barisan belakang, dia memasang ponselnya dan mengumumkan ke ruang siaran langsung. Sekarang aku akan bersama petugas polisi Lin. Untuk siaran langsung pemecahan kasus. Setelah selesai berbicara, dia memasang sabuk pengamannya dan menoleh bertanya padamu. Petugas polisi Lin, mau kemana? Kau memejamkan mata dan bersandar di kursi, dengan lembut menyebutkan sebuah alamat, Villa Haojing nomor 12 di sebelah barat kota. Pukul 6:30 malam, Mercedes-Benz berhenti di depan kompleks Villa Haojing.
Ini adalah kawasan orang kaya terkenal di Shanghai. Satpam melihat Chen Xiaoxiao dengan tatapan menghina. Tidak boleh masuk tanpa kartu akses. Jangan kira aku tidak tahu apa tujuanmu datang ke sini. Chen Xiaoxiao sangat marah. Baru saja ingin memintamu memberinya pelajaran. Ketika menoleh ke belakang, barisan belakang sudah kosong. Di mana orangnya? Pengguna siaran langsung memberitahunya, barusan layar macet sedetik. Lalu kau menghilang. Sementara itu, kau sudah melompati pagar dan diam-diam menyusup ke halaman villa nomor 12. Begitu mendarat, kau merasakan aura hantu yang kuat. Keluar. Kau menginjak, 6 atau 7 hantu wanita muda muncul dari bawah halaman. Mereka semua terluka di sekujur tubuh. Jelas mereka semua pernah mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Kau langsung bertanya tentang keberadaan Li Yueyan. Seorang hantu wanita menjawab. Aku tidak tahu siapa Li Yueyan yang kau maksud. Ada artefak di pintu, kami tidak bisa masuk. Jadi kami juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi beberapa bulan lalu memang ada seorang gadis yang dikubur di bawah sana. Dan sekarang di ruang bawah tanah villa masih ada beberapa gadis yang dikurung. Hantu wanita lain menambahkan, petugas, beberapa menit yang lalu. Ada 2 pria yang masuk lagi. Mereka datang setiap minggu. Aku disiksa sampai mati oleh mereka. Kau mengumpulkan informasi yang diberikan oleh para hantu wanita, dan kau sudah mengerti di dalam hati. Ini adalah klub pribadi yang khusus melayani kesenangan orang kaya dan berkuasa. Gadis-gadis yang dikubur di sini semuanya adalah korban pembunuhan yang disiksa.